pagi semua. Semua sehat kok? Jadi di hari kita akan mulai dengan pelajaran kita, dan sebelum itu Ibu minta Yunisna untuk pimpin kita dalam doa. Jadi kita belajar PKN. Pendidikan kewarganegaraan.
Tolong menolong di lingkungan sekitar. Tolong menolong di lingkungan sekitar. Yang pertama, tolonglah orang-orang tanpa memandang suku. Tolonglah orang-orang tanpa memandang suku, agama, dan ras. Yang pertama, tolonglah orang-orang tanpa memandang suku, agama, dan ras. Yang kedua, tolonglah orang tuamu tanpa mereka minta. Yang ketiga, menolong orang sebaiknya tanpa pamrih. Sebaiknya tanpa pamrih. Tanpa pembebasan. Kemudian kerjakan tugas yang telah diberikan.
bilang si Maya yang kita harus tolong dia, orang lain juga kita harus tolong, siapa saja kita harus tolong. Jadi tolong menolong itu bukan hanya di rumah atau hanya di sekolah, tetapi tolong menolong itu di mana saja kita harus tolong menolong. Orang yang susah juga kita harus tolong. Jangan kita pilih supaya kita punya keluarga baru, kita tolong dia. Sedangkan orang lain yang kita tidak kenal itu kita tidak tolong. Itu juga tidak boleh. Terus yang kedua, tolonglah orang tuamu tanpa mereka minta. Jadi yang kedua itu kita menolong kita punya orang tua di rumah, jangan mereka suruh kita baru kita apa? Kita tolong. Jadi tolonglah orang tua tanpa mereka minta. Di sini siapa yang di rumah dia punya orang tua tidak suruh dia kerja sendiri. Coba dulu saja. Siapa yang dia di rumah dia punya orang tua tidak suruh dia langsung kerja. Atau ada yang harus suruh orang tua suruh baru kerja. Coba dulu siapa yang orang tua tidak suruh dia langsung kerja sendiri. Siapa? Novania. Nah, kalian kalau orang tua tidak suruh dia kerja. Terus apa lagi? Siapa yang nanti tunggu supaya orang tua perintah baru kita kerja. Ya, jadi kita belajar tolong menolong. Ini kita harus belajar dari rumah baru dengan lingkungan kita sesama kita. Terus yang ketiga ini satu orang kata kita poin yang ketiga. Jadi kita poin yang ketiga ini bilang apa? Apa kuat? Baca sudah. Sama-sama bisa baca poin yang ketiga. Baca sudah. Ya, menolong orang sebaiknya tanpa pamrih atau mengharapkan balasan. Dari poin 1, 2, 3 ini dia 1. Menolong orang sebaiknya tanpa pamrih atau mengharapkan balasan. Jadi kalau kita tolong orang, kita tidak boleh minta balasan. Atau jangan menulisnya bilang dia saya tolong saya tahu yang bisa ini supaya sebentar dia bayar kasih saya. Itu tidak boleh. Namanya kita tolong menolong, saling membantu. Kita tidak boleh mengharapkan balasan. Kita tidak boleh mengharapkan apa? Balasan. Yang keempat, siapa yang bisa baca kasih kita poin keempat. Ya kita tengok baca kasih kita poin keempat. Yang di bawah 1 tanggung jawabnya. Kerjakan tugas yang telah diberikan kepadamu dengan penuh tanggung jawab. Jadi kalau kita ada tugas, kita kerjakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Misalnya kita di sekolah, ibu guru atau pak guru kasih kita PR, kita harus kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dan PR itu kita akan kerjakan di rumah. Kalau misalnya di sekolah, ibu suruh kita bilang kita mau masak atau bersihkan halaman, kita jangan mengomel. Kita harus kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu kita punya tugas. Yang kelima, siapa yang mau baca poin yang kelima? Nomor 2. Ya, yang kelima memberi pertolongan membuat orang mempunyai banyak iman. Jadi tadi yang poin 1, 2 itu sudah jelas bagi kita bahwa kita memberi pertolongan membuat orang mempunyai banyak iman. Jadi kita kalau memberi pertolongan itu kita punya iman, kita punya kawan akan terlalu baik. Dan kalau kita tidak bisa bantu orang lain tidak biasa bantu kita, jadi kita jangan bakal dengan dia. Jadi kalau kita memberi pertolongan, kita membuat orang mempunyai banyak iman. Yang keenam, siapa yang membaca poin yang keenam? Ya, silakan.
sudah tolong menolong, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan tolong menolong, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi dari ke-6 ini semua sudah jelas bagi kita bahwa kita harus tolong menolong, baik itu di rumah, baik itu di sekolah dan di lingkungan sesama kita harus tolong menolong. Jangan kita di sekolah guru suruh kita bersihkan halaman, kita punya kawan lain yang kerjanya kita yang lain sembunyi, kita yang lain hanya mau urus bermain, kita tidak bisa bersihkan. Baru kita punya kawan bersihkan halaman. Jadi tadi yang nomor 4 itu kerjakan tugas yang telah diberikan kepadamu dengan penuh tanggung jawab. Itu sudah jelas bagi kita bahwa kita kerjakan tugas itu harus penuh tanggung jawab. Jangan dulu kita disuruh kita bersihkan ruangan juga kita ngomong terus. Itu tidak boleh. Ya, jadi ini adalah arti dari tolong menolong di lingkungan sekitar sini. Jadi sekarang jangan lakukan tugas di nomor supaya kamu kerja.
Ibu baca nomor 1, terus kamu jawab di kamu punya buku. Ibu baca soal dari nomor 1 sampai nomor 5, terus nanti kamu pilih A atau B atau C yang benar. Kamu langsung mulai baca soal sudah. Nomor 1, saling membantu melakukan suatu pekerjaan bersama-sama disebut titik-titik. Saling membantu melakukan suatu pekerjaan bersama-sama disebut titik-titik. A. Gotong royong. B. Berburu. C. Mengajar. Kamu langsung isi, kamu langsung supaya sebentar urus ibu Felisa. 1 sudah. Nomor 2. Contoh binatang yang suka bekerja sama dan tolong-menolong adalah titik-titik. Contoh binatang yang suka bekerja sama dan tolong-menolong adalah titik-titik. A. Harimau. B. Belalang. C. Semut. Nomor 3. Manfaat tolong-menolong antara lain titik-titik. Manfaat tolong-menolong antara lain titik-titik. A. Mempererat persaudaraan. C. Boros. B. Boros. C. Hidup sendiri. Sudah. Yang keempat, contoh kegiatan tolong-menolong di sekolah adalah titik-titik. Contoh kegiatan tolong-menolong di sekolah adalah titik-titik. A. Melaksanakan piket. B. Bermain bersama teman. C. Membayar SPP. Yang kelima, tolong-menolong dapat membuat kita memiliki titik-titik. Tolong-menolong dapat membuat kita memiliki titik-titik. A. Banyak teman. B. Banyak musuh. C. Banyak masalah. Jadi nanti kamu tulis cepat supaya ibu kumpul. Kamu punya lahan. Yang sudah kumpul sudah. Yang sudah kumpul sudah supaya kamu kumpul sudah supaya ibu bisa selesai. Kamu kumpul kamu punya buku sudah.
dan